Mau tahu madu asli dan tidak? Kalau ingin tahu madu asli, bawa pulang. Kalau dipentung dengan istrinya, itu madu asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, segenap tokoh agama dan segenap tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita ta'zimi. Wabil khusus yang mulia Hadratal Mukarram Kiai Haji Muhammad Tahir Ahmad, Kiai Haji Muhammad Nur Khatib Talib, Kiai Haji Wasil Hifzi, Kiai Khalid Tajuddin, Agus Syauki Farid dan Agus Bisri Mustafa, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, utamanya Ibu Bupati Banyuwangi yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang telah memberikan sambutan dan ternyata kena todong. Masya Allah, ternyata beliau diundang hadir, disuruh merehab pasar. La haula wa la quwata illa billah. Semoga ditambah rezekinya. Yang terhormat segenap forum koordinator pimpinan kecamatan, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan yang saya hormati Kepala Desa beserta segenap aparatur. Yang terhormat yang ngundang saya Bapak Haji Kurdi Ismail beserta segenap panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah sekaligus santunan anak yatim dan duafa. Saya tadi agak berpikir, kalau santunan diberikan satu persatu, insya Allah ceramahnya jam 12. Alhamdulillah ada yang sangat open sama kita, sayang sama kita, terutama saya, Kiai Haji Muhammad Nur Khatib Talib. Ternyata beliau mewakili seluruh anak yatim beserta para janda. Masya Allah, semoga terus sehat jenengan supaya bisa
memberikan santunan kepada beliau-beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Awal masuk di Glenmore, saya tadi berpikir, ini komunitasnya komunitas Jawa apa Madura? Ternyata alhamdulillah saya dari Madura, ternyata masuk di komunitas Madura. Salam setong dere. Tapi saya ingin menghargai, tentunya di antara jenengan semua ada yang bukan orang Madura. Saya campur, gado-gado, karena di sini pasar. Pertama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita saat ini tanpa mengajukan proposal kepada Allah, ternyata umur kita ditambah 1 tahun, masuk di tahun 1446 Hijriah. Secara hitungan matematis berarti umur kita bertambah 1 tahun, tapi secara hakikat berarti kita sudah hampir menemui Allah. Perakmati ya, persis seperti ungkapan kita kepada ahli kubur, wa inna insyaallah bikum lahikun. Sekejap aki kula nyosola sampean. Entah kapan, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Tapi kita berdoa, karena tempat ini yang hadir ribuan, kita berdoa kepada Allah, semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Bukan hanya sehat dan panjang umur, harus ditambah rizkinya lancar. Pakai lancar umur mentandi apa? Pada bingung kia. Betul? Semoga lancar rizkinya, hutangnya lunas. Allah, Bang Mekar, qabul hajat, dan semoga kita oleh Allah dipanggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, dan adik-adik kita yang yatim kita doakan semoga akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kula bade sematoraki ke panjenengan, terutama kepada ibu-ibu. Ada apa sana kok mak wah juengan dari mak corak ngampul. Saya ingin bilang sama ibu-ibu yang sekarang sedang diberi musibah oleh Allah, suaminya meninggal dunia dan punya anak yatim. Anak yatim ketika apa bu? Kena nangis Allah. Anak yatim ketika menjadi yatim itu berarti bukan akhir segalanya, itu masih awal. Kalau kita buka sejarah, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan yatim? Seakan-akan Nabi Muhammad ingin menyatakan diri, wahai para yatim, kalian itu senasib dengan saya. Wahai para yatim, kalian itu akan menjadi bahagia dan akan menjadi pemimpin seperti saya. Jangan pernah susah, jangan pernah hati kalian itu hancur gara-gara yatim, karena hidup itu bukan untuk memilih, tapi hidup itu hanyalah untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bisa kita menentukan siapa ayah kita, siapa ibu kita? Mana bisa kita menentukan ayah ibu kita harus panjang umur? Tidak bisa. Allah yang menentukan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila mana sudah sampai pada ajalnya, Allah tidak akan pernah mengakhirkan. Tapi ingat, kalian, kita semua yang hadir di sini diberikan nasib itu adalah yang terbaik bagi kita.
yang terbaik bagi kita, walaupun secara kasat mata kita tidak sama seperti yang lain. Berdesi melas sambian tina jak sasosa odik ni kegentenan, soki ni kegentenan, sambian si kita soki tina detek giliran. Bener giliran tahu jak bilang bah sampai mati. Ini mungkin terlalu dekat ini. Engkir, punya orang wah gitu. Oke, sip. Biar saya berdiri saja. Jadi kita ini semakin guleban sambian panika, paringi melas. Kadang tidak punya ayah, kadang ayah ibu kita bercerai. Kak Dinto maaf Pak, maaf. Semua itu adalah ketentuan dari Allah. Kita ini sehebat bila mana menerima pemberian Allah. Orang yang kaya itu siapa? Apa orang yang punya jabatan publik? Bukan. Apa ada orang yang punya harta kekayaannya sampai ratusan triliun? Bukan. Siapa orang yang kaya itu? Wardah bima qasamallahu lak takun aunan nas. Terimalah apa yang sudah menjadi pemberian Allah, lebagian jadi dari Allah. Takun aunan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Siapa orang yang kaya? Yang menerima pemberian Allah. Siapa orang yang paling miskin? Orang yang selalu menggerutu terhadap pemberian Allah. Makunda iya maka apa ada maktuumna kunria. Itu adalah manusia paling miskin di dunia. Coba masa tukang parkir sampai nyumbang 7 juta gila. Tepuk tangan. Ya mun toko istana plastik kan jet soki itu. Ya kalau jet longgar kan soki buat setepuk deh. Tukang parkir. Kula mikir mulai gila. Mun orang soki makin nyumbang 100 juta tak wow. Tapi ketika berdering miskin, pemulung, kemudian tukang parkir nyumbang 7 juta, itu wow. Betul? Allah. Sampean kalau hidup niru tukang parkir, semua hidup itu indah. Kalau niru tukang parkir, hidup itu indah. Mobil apapun yang datang, dia tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia sadar ini bukan milik saya. Prit. Balas. Mundur. Prit. Diambil oleh pemiliknya, dia tidak pernah susah. Karena. Betul. Tanpa pilih-pilih, tanpa tebang pilih, mobil apa saja yang datang, alhamdulillah dilayani dengan baik. Pickup dilayani, sepeda motor dilayani. Itu tukang parkir. Ketika kita punya sesuatu persis seperti tukang parkir, kita kaya sekarang, tidak terlalu bahagia. Wong ini titipan. Wamal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Harta dan keluarga itu adalah titipan, suatu saat pasti akan diambil lagi. Manter yang lanjang umur tertatuli kana terlanjang umur pasti akan diambil lagi. Tukang parkir kok nyaman di tukang parkir wah prit. Coba hidup kita doa itu ada makna filosofinya. Meski buruh, masya Allah kan tukang parkir nyumbang 7 juta. Ya Allah sesoki batak pati nyumbang. Allahu Akbar. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Penampilan bagus, penampilan luar biasa, penampilan branded, ternyata tidak nyumbang. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Tukang parkir yang seringkali dipandang sebelah mata, wong hanya tukang parkir, wong hanya tukang parkir. Tapi ternyata ketika ada kegiatan sosial seperti ini,
mereka menjadi motor di kegiatan ini, luar biasa. Maka oleh karena itu jadilah tukang parkir. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya tukang parkir kan bagus Pak, tukang parkir Pak. Oke, kita lanjut. Saya tadi sambil lalu belajar terus apa yang disampaikan oleh Pak Kurdi, Pak Haji Kurdi, disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas. Terus tadi itu saya kelumit dari kejadian, dari kegiatan-kegiatan tadi, saya dapat menyimpulkan betapa hebatnya Greenmore itu bila mana dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan bersosial kompak seperti ini. Semoga terus kompak. Sulit loh Pak Bu, kompak itu. Kenapa? Karena rata-rata hidup di dunia itu saling bersaing. Pasti ada kompetisi. Kadang para kompetitornya, para pesaing-pesaing itu kadang bersaing tidak sehat. Jual tundak modern, meletak paju di lawan. Nah, beda. Ambo jangan nanggak pengajian, mayu mulai baik. Seorang tak ketomanin, mayu jual dak modern, rogi lah rogi, pokon disertompes, cek siapa nikah. Bener gi, ambui, tak langkong, moncet lah bagian tak bisa, moncet lah bagian tak bisa. Kuleban sambian andi rezeki lah kadung masuk ke dalam tabung mon benih rezeki nah ngota, nikah nih, dinser nih jadi gula. Saya ngajak kau ngakom ya, karena mulai tadi panitia sudah menyiapkan untuk saya, ini suguhan untuk saya. Alhamdulillah. Ada saya buka. Kau ini beri sedotan. Engken gulu mah ente gelu. Ini asli milik saya, hak saya. Karena dari panitia sudah diberikan kepada saya. Ini hak saya. Tapi belum tentu saya nikmati. Artinya apa? Rizki, maaf ya. Itu ada harta milik kita, tapi belum tentu rizki kita. Hari mana kok toron bah boy baba loncat barokah itu. Beda gondri potongan kok andi bukan isu. Ternyata sanda toron saya baba sing nginom. Kita punya harta 200 juta, 300 juta, bahkan Masya Allah rezekinya dokter spesialis penyakit dalam. Dokter spesialis saraf, bedah saraf, sesoki, cai bagi. Apa? Masya Allah, saya berakun tukang parkir, lah beli tukang parkir boleh. Berakun prit, ban pada suguhan, ada tampeknya. Ini daging apa ini Pak? Jangan segi soki, daging apa Pak? Kambing, mohon maaf Pak, hipertensi. Ini manis Pak? Jangan Pak, jangan, mohon maaf, diabetes Pak. Jangan tukang parkir pada nak. Aku mikir, terus yang dikatakan yang kaya ini siapa sebenarnya? Ya Allah, makrab taporob dah iya ya. Berarti hidup itu sawang sinawang ki. Arosoki, saya tanya ki, iya can bon. Apa kemer ya soki sebenarnya. Bener ki? Nah, kirangan. Ring dim kirangan jadi yo. Engki oning mata atau kekirangan jago ring Jember. Saya itu lahir di Jember, lama di Probolinggo, terus kemudian terogering Madura, mata atau kekirangan. Allah, sayang. Kemudian pikir audit ni kecetak lo serius sampean. Mun serius wae masjid. Jadi mun urusan pasar aja serius. Pasti income kita tuh naik turun. Iya kan?
naik turun. Ongko turun kadang makin lah oleh 4 juta, laku lah oleh 1 juta. Coba ngucap dia, kok daripada sinotop ya. Are berdetaburan beras kuning dia. Embian mau bertaburan beras kuning tuh lewah antel wah kakan beras kuning tako tor embian curiga kor lo bodo orang juk tojuk nyeher ya Allah mapah kor la anu ya Allah orang ngaper karena orang tojuk nyeher dengan tahajud nyeher dikhi nongkoi WC nyeher jauhi suudzon itu. Karena apa? Semakin kita menyangka seseorang semakin sakit kita. Bukan sakit dari situ, sakit dari sini. Sakitnya tuh di sini. Coba girangan ya. Coba. Semakin kita konsentrasi kepada satu hal, itu semakin kita merasa sakit. Makan buluban sambian nih enjoy. Engki nyaman buluban sambian santai, kering ban. Iya. Coba apa? Sakit, apa? Ini cerita ya, Pak ya. Saya punya tetangga di Belumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia. Ya kan lengkap Pak. Kepala desanya ini kepala desa loh Pak. Di sini tidak dihargai karena bukan desanya. Di situ Masya Allah ini orang paling berwibawa sekarang berdiri. Tidak ada yang ngaturi duduk. Kepala desa ini. Ini maaf, saya mau bilang. Di situ ada orang kaya namanya Haji Rusdi. Haji Rusdi namanya Haji Rusdi Cair. Punya anak bisnismen, entrepreneur muda sukses, namanya Haji Mukid. Masya Allah luar biasa, sukses beliau itu. Terus kena penyakit. Penyakitnya ini ambeien. Dioperasi, tidak selesai operasinya. Satu ketika ketemu saya, beres alhamdulillah, beres. Iya gua, beres. Kan bila beres, gentai pikir. Bagus kan? Gentai pikir. Sebab semakin dipikir masalah kita, semakin sakit itu, semakin mengeluh terhadap apa yang terjadi, semakin tidak selesai. Jendamare pian pun saya tuh sering kali bukan kepala dinas, saya sering kali itu belajar sama Antimo, obat anti mabuk itu. Saya sampai saat ini tidak percaya Antimo itu obat anti mabuk. Apa? Obat tidur. Ya mabuk pun lengit. Pinter recanko, resa keboyobat recanko. Kan saya pasti mengantarkan jamaah umroh tiap tahun sampai 800 orang, sampai 2 pesawat kadang saya mengantarkan. Ternyata di segitu terus. Mangit menon. Kakan jadi kok gitu. Aduh ya Allah, alhamdulillah ada pak kamu pun. Ya tak tahu ada pak ada emak. Ini pesawat dikirakan gelimor. Masa kok bangun cak kerikilan masa ada ini ya pesawat dah tahu tuh tahun nih gue lagi debak kamu pakai kota tahu giyah tahu ya ki ngeber tahu jak depak demer katanya ke pramugari wah kenapa gue lumai cekai kakan gini gak deki mabuk tuh alhamdulillah ke ada remai ngedem dulu tak mabuk ya menang. Jadi ini begini artinya apa? Tapi biar tidak konsentrasi, kadang-kadang kan kita was-was sebelum berangkat kan.
Kita itu kalau melakukan perjalanan tapi sudah dipikir terlebih dahulu di mana saya akan kencing, di mana saya akan makan, kalau ini penyakit saya kambuh, kering kadang ya. Tapi coba minum antimu kan dibuat tidur, enak pikirannya. Oleh karena itu mengapa para wali Allah itu tidak ada susah dan tidak ada rasa takut? Kenapa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa? Beliau-beliau itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Kenapa? Karena konsentrasi beliau-beliau itu tidak konsentrasi ke sini. Konsentrasinya ke mana? Konsentrasi kepada Allah dan Rasulullah, selainnya tidak ada. Ayo kita belajar di bulan Muharram ini, tahun baru Hijriah. Nabi itu apa tidak punya masalah? Sering, selalu, bukan hanya sering, selalu. Tapi mengapa Nabi itu kok tenang? Sampai ubannya Nabi itu hanya bisa dihitung. Mundi uli menembian. Alhamdulillah nih, ngelarsa. Sampai ada doa begini. Allahumma inni a'udzubika min imra'atin tushibuni qabla wal qabla al-masyib. Ya Allah, jauhkan saya dari perempuan yang membuat saya uban sebelum waktunya. Semua orang bu, semua orang sambil mangunjang gulem ya. Jak ngunjang kirangan boy. Jadi mon musasane oban yang membuat Nabi uban itu apa? Syayyabatni suratu Hudin wa akhawatuha. Yang membuat saya uban itu adalah surat Hud. Apa yang membuat surat Hud itu membuat uban? Di situ ada ayat fastaqim kama umirta. Istiqomalah kamu sebagaimana engkau telah diperintahkan. Istiqomah itu berat. Jadi konsentrasinya pada Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Kita harus saring wadini. Pun gula benembian bener bentalang sungat coba. Siapa saya bentai? Minta tangkel minggu kemarin. Troy pangal dia mengkeling peling lagi. Karena jelas dia temperamental orang, cepat emosi. Beda bang, paket online COD. Bok ini kebentar deh iya. Ada tukang tugas tuner lah. Paket kurir. Bok canda iya tukun bok Andre raja jangan. Siapa jadi? Jadi begitu. Tambah susah hati. Makanan itu loh Pak, kalau dikaji seberapa sih yang akan menyebabkan penyakit? Hanya sekian persen. Tapi kalau pikiran itu sampai 70%. Kita kalau makan diatur persis seperti anjuran Allah dalam Al-Quran, insya Allah tidak berpenyakit. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, wa la tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Sampean punya diabetes, benih batu rojak nginum manis, lobar biar liver. Minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Sampean hipertensi, beda sate, peteres kordu tusuk. Apa mohon bah betul lo bono, ya bah jahil jadi ya. Dah nginum malah tak beli ya ibu. Agelak lah tak beli cekat. Tedung medem sabaro, setong nama lah, setong nama medem. Paning dah iya. Jak bono tusuk, seket tusuk. Terlalu berlebih-lebihan, apa saja terlalu berlebihan tidak baik. Tapi kalau tidak berlebih-lebihan, saya kok kepingin sih. Rasa perda, cicipi saja. Jaklah du apaan dicicipi? Iyalah kok lemare. Nyaman, king mon pekeran. Apa kata Ibnu Sina, tokoh kedokteran? Katanya beliau, kalau kita itu punya rasa was-was, berarti sudah punya separuh penyakit. Kalau kita tenang, itu berarti kita sudah punya separuh obat. Cengeng. Separuh obat cengeng. Mian mon berdering gering, jangan kau takut Mbak, kenapa sampean? Kena liver deh. Ya Allah. Hepatitis B apa?
Duh tak tahu Pak, ya Allah mentir tak pada bentang tetangga Pak, udah remah mari tok petok langsung Pak jantungnya dek 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 ICU Pak. Saya punya pengalaman, istri saya pernah sakit mau dioperasi di RSAL, tumor sumsum tulang belakang. Terus kemudian dibawa dirujuk pulang, banyak yang datang. Wah nangis bini gue, nangis. Apa mah nangis? Ring nyapot ke ibu Arab pecan. Yang menjenguk barusan yang bilang ada yang punya penyakit seperti ini, ada yang meninggal dunia. Arwah kor letak mati sing ngucak lah kontong. Beneran? Malam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahid, kata ulama. Malam yamut bisayfi, barang siapa yang tidak mati ketika ditebas dengan pedang, mata bi ghairihi, pasti dia akan mati selain itu. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid, sebab-sebab kematian itu banyak, wal mautu wahid, tapi mati itu satu kalau sudah mau datang tanpa menghiraukan sebab. Ada kadang orang yang sakit parah, terus ada yang menjenguk, terus ada yang nungguin, kadang yang nunggu yang mati. Ini beres mari beda remah dia jangan segering jangan sarah jangan benih sarah Pak Hodi Pak sehat Pak senogui mati. Mayo, kita ini loh Pak, sampai sekarang ini loh, kita ini tidak ada jaminan loh nyampe ke rumah ntar lagi. Bagi kau, apa isaku? Apa kata Gus Baha? Yang paling rawan itu bukan melakukan perjalanan loh, perjalanan darat, udara, laut, bukan itu yang paling rawan dalam kematian. Apa? Tidur. Rawan tidur itu. Bertemu lagi, kan tidur itu separuh mati, diambil ruh kita. Oleh karena kita ketika bertemu dengan orang yang meninggal dunia dalam mimpi itu hak katanya, karena ruh ketemu ruh. Ngetek sana bentamat teh. Nah, karena bab rejat ngetek lah kan. Duk 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 polame engko apa royo. Tapi saya punya rumus ya, bahwa ingat kematian itu ternyata semakin memiliki apa ya, semakin memiliki gairah hidup. Mon gula enggak kematian mon gula jentro dia apa jen semangat dulu. Coba mon gula cak kocain orang dibeginikan kan kita tuh tidak akan sepi dari kritikan orang kan. Sehebat apapun jenengan, sebagus apapun yang kalian lakukan, itu pasti tidak akan pernah lepas dari kritikan orang. Tak bisa dong gulu mau nikocain menoreng gulu mau terobar saya setong kan kenapa? Jangan pada mati ya, nah, mikirnya jadi ya mati ada kok datara iya kan. Coba saya tanya, ketika kita meninggal dunia sendirian apa berdua? Iya pun tak rombongan mati pesawat mama ya kan sendirian kan. Ketika masuk kubur berdua apa satu orang? Ketika mempertanggungjawabkan amal di hadapan malaikat mungkar nakir, saya yobo pun ring metur mungkar nakir benekiron kok nako salah jad mungkar nakir lah nako bagi yobo benekiron jok mundring metur benekiron ya Allah. Ketika kita didudukkan oleh malaikat mungkar nakir sendirian apa berdua? Sendirian. Kalau kita akan mati sendiri, mempertanggungjawabkan amal sendiri, terus kemudian tidak ada yang akan menemani kita, berarti kita sendiri. Buat apa kita memikirkan ucapan orang? Sudahlah, apapun yang dilakukan oleh orang, yang penting kita tidak salah dalam agama, tidak salah menurut Allah, tidak salah menurut Rasulullah. Silakan berjalan, jangan pedulikan apa kata orang. Panitia hari tak kira bener aja mau taruhan nya seller wah
boter wah. Tak tahu kok. Hari baca jadi tak tahu nyompang gitu pun dia. Betul? Kadangkala mohon maaf yang sebesar-besarnya, salahnya sendiri jenengan ngundang saya. Kadangkala orang yang paling tidak setuju, tapi kalau sudah jadi acara semeriah ini, akhirnya dia yang paling mengakui, mon bening kok. Ya mon tak oleh nengkok. Riberin dem. Pada orang kita tandi terus apa sih ngaku nih? Cak du popo elang, sepopo elang, sanda soki bangoca, arotang telopopor. Riberin dem telopopo. Halo telopopo, dem telopopo. Wahai pak popo seket popo. Dem riberin, sanda soki mak ngaku setia. Oh bola nandi manto setandi bang ngocak duh nyambi apa rojak kun nyambi ruah iko betul mundak nyambi ruah mundak nyambi ruah itu akhirnya tadi ria ya mundak nyambi ruah akhirnya tadi ria. Oh, aku nyambi ruang. Oh, jauh-jauh. Tangan aku ni pakai rambutan. Pulan mon boleh aku leo-leo rambutan. Tangan aku ni pakai rambutan. Tak boleh berbuk bagi tabun. Aduh, sanda soki matuan bah ngocak mon laki na siti. Oleh proyek telo. Orang siapa sih benda? Mun beni lagen siti, dah melamba lagen siti. Abi ni boleh. Biar mak terapas kan. Oleh kau cai pahabi ni boleh gua. Allah, mungkin bener. Mohon maaf, Kiai mau duduk sebentar. Burabuan lo cota. Imarin nara dapat deng ya kok iya setuju nyaman. Bapak Ibu sekalian, Bangkana, ayo bismillah, kita mulai hari ini harus punya semangat hidup. Ini maksud saya tahun baru itu harus punya semangat baru. Bismillah, perbaiki apa yang kemarin tidak baik. Secara spiritual keagamaan kita tidak baik. Siri berin tak tahu mana sholat berjamaah tori jamaah. Keni seren ruah si adan jak tina ketibi. Aduh, bon serontar ke pasar kita sopo. Ya Allah, siapa semen dia buk mun tak tin lo ya. Apa jeng rapa? Ni serwa si adan nu si wirid-wiridan la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Tan sedekeng ko aja me dalam saper wae gua pulaking ketondu ja entar apa. Allah, Pak Bu, kula matur iki kesampean iki. Ada konsep, barang siapa yang agamanya, kualitas keagamaan, kualitas ibadahnya itu diperbaiki, maka kualitas duniawinya pasti akan diperbaiki oleh Allah. Ongguan ngene. Pai kuah, napa jo kula maca selawat nariyo? Kula la jamaah, manya otang, ya mun otang monono. Pasulawat nari, ya saya salah lagi ya. Orang ngaper ya. Kurang pada mobil mapan ngiri dida, orang ngiri dida, orang ngiri dida. Biaya hidup itu murah pak, yang mahal itu
Apa? Gaya hidup. Sudahlah, biarkan tas kita bukan tas branded, yang penting isinya branded. Apalah artinya tas kita branded? Esen ada sekali. Jadi mau melihat tahu majar dari tas jadi ya. Iya, gajah sabadin anak tas teng-teng nih. Esen ada. HP iPhone, udah pulsa. Saya nelpon orang Pak Miskol menurut. Apa Pak Miskol? Mohon maaf Pak, tidak punya pulsa. Wah, tina bagi HP not. Ayo punya semangat. Motor masjid. Ada 2 tempat ya. Maaf. Ini Rasulullah loh yang memberikan kabar, bukan saya. Tempat yang paling dibenci, paling jeleknya tempat itu pasar. Paling bagusnya tempat itu adalah masjid. Pasar itu adalah ini pasar ini pasar dunia. Masjid itu pasar akhirat. Bila mana antara pasar dunia dan pasar akhirat itu kerjasama, luar biasa panjenengan. Luar biasa. Loh, tempat ini kok kenapa dibilang jelek, Kiai? Ini kan pasar untuk kehidupan kami, untuk maisha kami. Kenapa disebut jelek? Karena di pasar itu banyak hal-hal transaksi yang kurang bagus. Ada yang nabar kebelah nabar adalah apa sompa. Mayu bada. Ya, terus jadi ya. Terus kibur bener yang nabar ya. Nah, ketabaran jadi ya. Bila jada dengan tar sampai sumpah timbangan, hati-hati loh. Itu mutaffifin namanya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu ma'awazanuhum yukhsirun. Mutaffifin itu siapa? Orang yang tidak jujur dalam timbangan. Kalau milik sendiri kemudian disuruh timbang pada orang, mohon maaf harus beres. Tapi punya orang itu timbang tak beres. Wailun, neraka wel. Halo. Bang ngocak, makas tengon jengki air. Ya tine, soron siapa? Baso ke? Ya muntah masuk itu. Dah labeng. Pasar. Jual badanah. Awas lo, Nabi pernah suatu ketika mau beli gandum, tangannya dimasukkan oleh Nabi ke tengah. Jadi ada gundukan, masukkan ke tengah. Tahu-tahu enggak sama kualitasnya. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu kami, itu bukan golongan kami. Itu akibi gula. Rezeki najar lanjarah. Rezeki najar barokah. Yang bener lah kona. Pon, dari mana nyaman? Oleh rezeki paburu ke agama nggak makin santunan anak yatim, makin beda pengajian nggak nih kan paburu agama bagus, karena kita bukan semut itu adalah makhluk paling tamak, tubuhnya kecil tapi mengangkut sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, padahal tidak dimakan. Ada gula diambil, ada kue diambil, yoso tompo teh kakang. Jadi pun beda orang gun lebur pok nopo dunia berarti wahai para semut, yang paling bagus itu dalam agama kita seperti tawon nyarwan dulu bagus itu, la yakulu illa thayyiban. Tawon itu tidak pernah makan kecuali yang bagus-bagus sih, berkembang bunga kakan seret. Wala yakhruju minhu illa thayyibun, tidak pernah keluar dari tawon itu kecuali yang bagus. Apa? Madu. Mau tahu madu asli dan tidak? Kalau ingin tahu madu asli bawa pulang, kalau dipentung dengan istrinya itu madu asli.
Bah, bah, ya salah kok karena asli madu ruang. Madu mulai sampai mulai pentong menbinin asli madu asli. Ya baru akil dari baru sadar. Ya baru sadar kan. Kata orang korek dicelupkan terus kemudian diberikan, itu yang asli. Salah itu. Madu asli itu jangan pakai korek, bawa pulang. Kalau sudah istrinya bawa pendungan asli, madu asli. Tawon itu kalau hinggap di satu tempat tidak pernah merusak, jadi dia hanya memberikan manfaat, tidak pernah merusak. Jadi manusia yang paling hebat itu seperti tawon, selalu memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak pernah merusak. Itu Islam, itu orang yang itu muslim, itu mukmin, itu muslim, itu mukmin. Siapa orang Islam itu? Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang, maaf ya, orang lain itu loh bisa selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Orang Islam roh. Mun riyan nyocok nih. Culut. Nabi pernah ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma'aktaru ma yudkhilun nasa an-nara?" Apa yang membuat banyak orang itu bisa masuk neraka? Gara-gara apa Nabi? Apa penyebabnya? Apa kata Nabi? Qala al-ajwafan. Dua lubang sempit. Gara-gara dua lubang sempit itu orang banyak masuk neraka. Apa? Dua lubang sempit, atas bawah lurus. Ini yang banyak memasukkan kita ke neraka. Tuh, bentar disah, kebelah dosa, bentar disah, kebelah dosa. Apa? Terus pada milo. Karena ada memang profesinya tukang adu. Banyak kan? Ada. Mun Surabaya kaboy, ya Allah. Paduan Madura dari bahasa Madura lah, kota bahasa Indonesia, biar dengar teh. Santri saya itu kan banyak yang kecil-kecil, terus kemudian compok ini kebedekan sokon, tahu sokon? Pas ngucak senik kan santri gue lagi kapan Pak, mbian tak ngiding kabar Pak, apa? Sokon lagi muslim bucok. Bukan dis tidak mungkin paham. Mohon maaf Bu ya, saya coba tak kira paham. Sokon lagi muslim bucok, padahal buah sukun di rumah banyak yang busuk. Sokon lagi muslim bucok. Terus kemudian ayahnya bilang, jangan buat fitnah. Wah, saya lihat sendiri. Sokon lagi muslim, sokoh kaki, sokon lagi muslim. Padahal buah sokonin ke muslim sebucok. Dibudin bah soko sebucok. Ternyata tidak cross check ayahnya, langsung kepada kemabara pakai tambahi bahasa nih serake muslim. Ya Allah, arah apa soko na bucok. Apa kabar ke tetangga di selatan, ditambahi lagi ternyata ke muslim kencing manis. Arah apa soko na bucok. Oh bawa dopa ke pasar, ke pasar Glenmore. Ternyata ke muslim sokon diamputasi. Apa? Sokon bucok. Allah. Arji kurti terkaroma nyapot tah. Katanya assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Terus saya berdiri tegak seperti ini, si kurti melirik ke kaki saya. Ini bener apa enggak?
Masa kaki ini palsu tapi kiri kina guli? Akhirnya tanya Kiai, mohon maaf Kiai, saya mau tanya, asli soko? Asli, asli, jari-jarinya masih bergerak asli. Odi ya, odi. Kan mon odi dia guli, beri letak guli berarti ya apa saja yang bergerak berarti mon letak guli. Bah, salah boleh. Ada guli, odi. Akhirnya Haji Kurti bilang, ya Allah, ternyata fitnah ya hoax ya, hoax ternyata. Lu apa sih? So kon niki muslim buco wah. Jangan bilang, wah bukan hoax sih, bener. Itu buah sukun. Buco ke biji. Ya Allah tetibuan sokon kiai. Oleh karena itu kalau dengar kabar jangan langsung di share. Itu belum tentu benar. Dibudin mereka sokoh. Lah. Tahu aja lo lebar per menit ya. Berapa lem? 50 menit, 10 menit lagi, 1 jam. Ho. Nggak, mohon maaf saya besok pagi ada acara di Pamekasan di Pelengahan. Ngeberedar apa kok? Yuk, kok pete-pete hidung ben yo. Orang apa? Are sampo bucok sokona. Sih, ada biasa sering pasar ya. Mbak, bonus tambahi mbak, embuhin. Well, mak marah. Kok Pak Bila sapi datu mun deui mun. Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang saya ingin sampaikan paling akhir itu. Paling akhir. Orang hidup di dunia itu, orang yang sukses adalah orang yang sangat menikmati proses. Bukan tidak mau menjalani proses. Coba, Nabi kita itu yang diumumkan akan menjadi Nabi di akhir zaman sebelum lahir, Pak. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah beri kitab, yang telah aku beri kitab, kitab Zabur maksudnya, itu sudah tahu sama Muhammad. Tahu, kenal sama Nabi Muhammad, sama sebagaimana mereka kenal kepada anaknya. Coba, kapan lahir Nabi itu? Masa ini kitab Zabur mulai dari zamannya Nabi Daud sudah ada informasi. Ada informasi akan ada Nabi di akhir zaman namanya Muhammad atau Ahmad. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi itu kok masih menunggu wisuda menjadi resmi menjadi Nabi umur 40 tahun? Kenapa tidak 25? Kenapa kok tidak 30? Kenapa masih harus menjalani proses? Jawabannya satu, kita hidup di dunia ini sehebat apapun harus menjalani proses. Jangan terburu-buru. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa saja yang terburu-buru akan mendapat sesuatu, akan meraih sesuatu, pasti dia akan diberi akibat oleh Allah, tidak akan meraih apa yang dia inginkan. Step by step, tahap demi tahap. Lah sekarang gara-gara teknologi di Indonesia, di dunia lah, di Indonesia terutama, gara-gara teknologi sudah banyak kita menemukan anak-anak kita ingin sukses, ingin kaya, tapi tidak mau berlelah-lelah, tidak mau berletih-letih, tidak mau kerja keras. Wa man ladzah illa ba'dat ta'ab. Nikmat hidup itu tidak akan mungkin bisa diraih illa ba'dat ta'ab, kecuali setelah dia lelah. Wansab fa inna ladzal 'aishi fin nasabi. Ayo berlelah-lelah, kerja keras, karena nikmatnya hidup terletak di situ. Tanyakan pada orang-orang yang sukses di sini secara finansial, orang yang banyak uangnya, tanyakan bagaimana proses dari awal. Sehingga karena banyak anak-anak kita tidak mau susah tapi mau kaya,
maka itu ditangkap oleh orang-orang yang jahil, yang tidak bertanggung jawab, ditangkap, maka keluarlah apa yang disebut dengan judi online. Betul? Jadi seakan-akan dengan main jari-jari bisa kaya. Kapan itu? Bisa kaya tapi merusak. Hacker. Bisa kaya tapi merusak. Judi online. Kita diberi menang satu kali, akhirnya mengeluarkan uang, habis uang kita, bahkan banyak hutangnya. Ketika banyak hutangnya, mau kemana kita? Ada yang gantung diri. Ini aja biasa baik. Nah, curah perasaan ya. Tahu saja perasaan biasa roh. Ayo alando, ayo nyongkol. Engki, tuh ada nyongkol. Tidak makin jadi tukang parkir, jadus-todus. Kenapa kita gengsi? Wong Nabi Muhammad hanya dulu, apa kerjaan Nabi Muhammad? Memelihara angon kambing. Angon kambing seorang nabi. Beliau manusia paling hebat, paling dicintai Allah, angon kambing. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ru'al ghanam. Allah tidak pernah mengutus nabi kecuali ngangon kambing. Mian gun ngambi todus gengsi. Andi budina ingani bini dia. Engkau tak laki yang tak orang si berdasi, ajasan, sepatu pantofel. Ya alhamdulillah, salas. Ini bu magic jar. Ini bu magic com. Nah, ulamian. Kenapa kita ada asian? Ini mayu alako, jago na laki mo lolo. Kerja, masya Allah. Ayo cengang. Ajari, ben peraban, anak-anak sampian yang masih perawan-perawan. Suruh ke dapur, suruh main HP to. Ayo nak. Belajar masak nak, belajar masak. Kasihan nanti kalau dia punya suami, kasihan suaminya hanya disuruh makan mie goreng menono. Ada bunten-bunten dia. Masa ini tidak bisa, masa ini tidak bisa. Mie instan menono. Allah ada wah berada yang apa? Apa mie? Sasa tanda polan kokon tak rosak lemari pedicure medicure. Ya Allah, apa ndak pernah dengar kabar suatu saat Nabi Muhammad itu berjabatan tangan dan ternyata tangannya itu kasar karena dia bekerja keras. Ditanyakan, Kak, sampean itu kerjanya apa? Penumbuk batu. Nabi dicium tangannya oleh Nabi, ini tangan mulia. Jadi tangan yang kasar itu tangan mulia, tangan si gelirul Pak, tangan mulja. Tekuk tanang bini dikit. Ya le, tanang mulja nekuah. Pas kula beri pengumuman ke muslimatan, kan ku tekuk tanang laki bini nikah. Laki bini kan ku tekuk tanang, ronto tu sana. Jadi dikian lagi mau cak, nikah le tangan mulja nekuah. Biar ngocak, toreh mone perontoah. Ronto tusa. Bapak Ibu, ayo. Ajarin nak kanan mian. Le mian silebur solawatan, gula bunga, menter terus ah. Dengan macam-macam ini solawat. Tadi itu ada Mas Bro, apa solawat apaan dan boleh kelihatan. Senang gula. Ayo. Tapi ingat besoknya kerja. Lako le. Ayo lako. Saya menolak jual jeruk. Apa jeruk? Jeruk kong. Lako. Embian lamba musleh, napa tukang pidato, gula melas, asli melas. Melas gula. Eki ning paiton gula dari rumah ning Tanjung Dimin, gula lah jadi asisten dosen tafsir. Gula ban bini gula no pasu pida ontel. Matabar peralatan rumah tangga dari rumah ke rumah. Eki depa ke pelumpungan kita timanton kiai. Ajual jajan anak-anak sekolah anro. Alhamdulillah dan matuan je mun muslim kana iku
Keribatan wala. Doisen. Ya Allah, melas saya akan laku apa laku. Tapi saya udah rumah boleh, jangan ada iya. Boleh tak pun tak menggerutu. Cuma saya bilang sama istri saya, ben manda kang kok. Sang kok beni putran kiai, ben putran kiai, manda kang kok. Nang raja ben tanda ya. Iya mulan di anak udah pakai apa tanda iya. Kan hidup itu bukan untuk masa lalu, hidup itu untuk menatap masa depan. Apalah sampean itu gunanya bilang, wow gulu sendok ke bulan terpaksa. Gulu muntah elektrik ben ya Allah. Elektrik apa? Kayak lendak kok dah iya. Ucaplah kompoi setong kia elektrik. Sudah jangan berpikir untuk masa lalu, masa depan. Hidup itu itu dua kaca mobil, kaca depan dan kaca spion. Kaca depan itu masa depan, kaca spion itu masa lalu. Driver yang hebat itu selalu menatap ke depan. Tapi sesekali melirik ke kaca spion, barangkali ada yang mau mendahului. Artinya apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Lihatlah masa lalumu untuk menghadapi masa depanmu. Move on. Halo, move on. Bagi reuni alumni dari wah tetemo ban mantan. Move on. Halo, move on. Jak mintaan nomor HP-nya, jak mintaan nomor kontak kang. Blokir. Tak kok ada ya malam. Sudah tahajud belum? Merirelah. Awas lu, sering terjadi perceraian gara-gara ini. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati. Wa kam mim manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Banyak tempat yang disenangi oleh para pemuda sehingga mereka merantau kemana saja mereka mau, tapi hatinya tidak dapat dibohongi, tetap tertambat dan merindukan di mana pertama kali dia tinggal. Bahaya. Nggak bahaya tak? Ya bahaya. Bahaya, tak bahaya tak? Bahaya. Syukuri apa yang ada dan jangan pernah berpikir sesuatu yang tidak ada. Itu konsep hidup. Kalau ingin bahagia, syukuri apa yang ada dan jangan berpikir dan jangan pernah mencari sesuatu yang tidak ada. Ucap nasib ni dina le cukok jangan banyak le bodoh ding elencak le bodoh baki ngocak bakso di timur nemuka ya Allah celekakan rapa Bible ini loh teknologi itu bagus loh Pak Bu, komunikasi, alat komunikasi kita biar tahu informasi terkini, tapi mohon maaf bahayanya banyak, melatih orang untuk nakal, betul? Masa ya, mata maki kucak ada masa benjaring ajalan cek sangkan lemele online, tahu-tahu di depan rumah sudah ada yang teriak-teriak paket, dan saya laki ngitket. Diajak nakal kita malas, malas kita mau beli bakso padahal hanya di depan jarak 1 kilo mungkin dari sini pada bakso enak umpama 1 kilo gojek ada aja entar dapat keluar tak berak kepi sokon gitu lasan umroh haji adoknya ben cetak tu mana condon. Kenapa orang dulu tuh sehat? Karena jalan kaki loh. Iya kan? Masih ingat sampean dulu ketika Idul Fitri kita salaman budaya salaman kan?
jauh jalan kaki. Alhamdulillah ketika dikasih makan lahap kita. Kenapa? Lapar. Sekarang sudah tidak jalan kaki dikasih makan, ada derebu abu. Ada, coba jalan kaki dulu loh. Itu loh. Sekarang Masya Allah, saya atas nama keluarga besar Muhammad Musli Adnan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terkirim ke semua kontak. Ternyata alhamdulillah mertuanya juga dikirimi. Mertuanya Masya Allah ternyata tidak gaptek, tidak gagap teknologi, ngirim juga. Saya juga mohon maaf. Ya Allah, pada tadun nama tua banget. Pak Dibudin Mbah Ngoca, tidak mau ke mertua. Sudah. Via apa? Online. Ayo jawab Bu. Sekarang itu kalau mau jual beli online apa enggak online? Sip. Ngaji online apa enggak? Pada suatu saat ngaji online sekarang kok enggak? Arwah. YouTuber jadi apa? Apa dia jeng menceng dia apa? YouTuber mana nih? Ya share ke Facebook, ya share kan online kan? Online. Ngaji online. Jualan sip. Cari jodoh akhirnya hamil karena ya Allah, anak online bluetooth. La haula wala quwwata illa billah. Ambui banjau. Ambui jo. Bae selawatan bae. Alakoina ya. Sip, itu akhir tertetireng sukses. Dijamin menono anakku jo. Kita tiga bener cong. Iya, mana bentang festival. Apa? Kudaku makin masuk surga benda amin dan mamar. Ditanya oleh malaikat, mau kemana ini? Mau masuk surga. Modalnya apa? Amin. Ngeberuan. Kerja, doa penting. Tapi yang penting doa dan bekerja, beramal. Belajar sambil berdoa. Alright, labora. Kuluban sampean sini kaki mangken. Tore bismillah. Anakku buka Bu tokona. Sale buka tokona bajang-bajang. Coba ki apa jandeki? Ki korang. Dua mata tak sempat laku. Insyaallah ditutu dan ditunu ban gitu. Entak lembu. Malaikat tak tahu ke siapa aja. Saya Hakim Musleh kok tak tahu Hakim Musleh nempes dan apa baca gila ada pada deki Pak Malaikat Pak Ngoca tak tahu kok Jitu Rahman. Tak tahu ke Jitu Rahman ya nempes entah apa aja. Paham? Demikian yang bisa saya sampaikan. Apa ikirkan pemain sepak bola kok mulan tak masuk bayorak ndak ada ndak Camaca TV Jawa pintar benakal perayu na pintar ban kau kira kan peraban ban ndak kota ning rayu harga pas saya bukan laki-laki murahan. Manakala ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita suatu saat bertemu kembali. Dan ya ronceng, muntah yonceng ada apa? Ntar ngamen dan aku. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.